Pegunungan Tengah Papua merupakan salah satu benteng alam terakhir di dunia. Wilayah terpencil yang dikelilingi hutan lebat, lembah curam, dan puncak-puncak gunung yang sering diselimuti kabut tebal. Di tempat di mana cuaca bisa berubah drastis dalam hitungan menit ini, masyarakat adat setempat memegang keyakinan kuno bahwa kekuatan alam di sana dikendalikan oleh entitas purba berbentuk ular raksasa. Legenda ini dikenal dengan sebutan naga gunung di Papua, ular raksasa pengendali cuaca di puncak gunung. Menurut kepercayaan turun-temurun, makhluk tersebut bukan sekedar hewan mitologis, melainkan penjaga keseimbangan antara langit, hujan, dan bumi. Ketika manusia melanggar batas alam atau menebang hutan secara sembarangan, sang naga diyakini akan murka, menyebabkan badai, hujan deras, atau longsor yang melanda wilayah sekitarnya. Namun, kisah ini bukan sekedar mitos menakutkan. Ia adalah cara leluhur mengajarkan rasa hormat pada alam dan ciptaan Tuhan. Sebab bagi masyarakat setempat, alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dijaga. Dan mereka percaya, di balik setiap hembusan angin dan gemuruh petir, ada kuasa Tuhan yang bekerja menjaga keseimbangan dunia. Puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi di pegunungan Tengah Papua kerap diselimuti kabut tebal, menghadirkan suasana yang penuh misteri dan kesunyian. Di balik kabut itu, masyarakat adat percaya pada keberadaan naga gunung, makhluk purba yang tubuhnya dipercaya sebesar lembah. Sisiknya berkilau seperti batu basah dan matanya menyala merah keemasan di antara kabut. Saat ia bergerak, tanah bergetar pelan seperti gemuruh jauh di perut bumi. Nafasnya diyakini menjadi kabut yang menutupi puncak gunung, dan kibasan ekornya bisa menimbulkan angin kencang atau badai. Masyarakat adat di pegunungan Tengah Papua meyakini bahwa sosok sang penguasa angin dan hujan bukan sekedar hewan mitologis, melainkan penjaga spiritual dan fisik dari gunung tempat mereka tinggal. Menurut penuturan para tetua adat, makhluk ini memiliki ukuran luar biasa besar. Panjangnya mampu melingkari satu lembah penuh, dengan sisik sekeras batu basalt hitam yang memantulkan kilau redup di bawah cahaya bulan. Makhluk tersebut dikenal dengan nama naga gunung dan dipercaya bersemayam di kawah vulkanik tersembunyi atau di bawah danau beku di puncak tertinggi. Naga gunung diyakini memiliki kepekaan tinggi terhadap keseimbangan alam dan niat manusia. Ia akan murka jika ada yang berani melanggar tabu adat, seperti berburu secara berlebihan, menebang pohon di kawasan sakral, berbicara keras, atau menunjukkan kesombongan di wilayah kekuasaannya. Meski jarang terlihat secara langsung, masyarakat percaya bahwa amarah sang naga dapat dirasakan melalui tanda-tanda alam. Ketika ia terusik, gerakan pertama di sarangnya menimbulkan angin kencang yang menderu di antara tebing-tebing gunung sebagai peringatan agar manusia segera sadar. Bila peringatan itu diabaikan, sang naga akan mengangkat kepalanya ke langit, menurunkan kabut tebal dan hawa dingin yang menggigit tulang. Puncak amarahnya terjadi ketika ia benar-benar meninggalkan sarangnya. Tubuhnya yang melata di lereng gunung diyakini menjadi pemicu badai dahsyat dan hujan es, disertai petir menyambar-nyambar tanpa henti. Setelah badai mereda, masyarakat sering menemukan alur tanah besar menyerupai parit raksasa, seolah gunung baru saja digaruk oleh makhluk berukuran kolosal. Bagi mereka, itu adalah jejak nyata sang naga. Untuk memenangkan amarahnya, masyarakat adat mempersembahkan hasil bumi di batu keramat, tanda hormat agar penjaga gunung kembali beristirahat. Namun bagi mereka yang beriman, kisah ini hanyalah simbol. Naga adalah cara leluhur menggambarkan kuasa Tuhan atas alam, bahwa badai dan petir bukan amarah makhluk gaib, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta. Mitos tentang naga gunung di Papua memang hidup dengan sangat kuat dalam ingatan masyarakat. Namun, jika kita menyingkap kabut di balik kisah itu, muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi di sana?
Benarkah seekor ular raksasa bisa mengendalikan cuaca? Jika sosok itu hanyalah mitos, bagaimana menjelaskan alur-alur besar di lereng gunung yang diklaim sebagai jejaknya dan disaksikan oleh banyak orang? Apakah mungkin ada penjelasan ilmiah di balik fenomena alam yang luar biasa ini? Secara ilmiah, wilayah pegunungan tinggi seperti Pegunungan Tengah Papua memang memiliki pola cuaca yang sangat ekstrim. Hal ini disebabkan oleh topografi yang kompleks dan curam. Ketika udara lembab dari laut dipaksa naik oleh dinding gunung yang tinggi, udara tersebut mengalami pendinginan cepat sehingga terbentuk awan badai besar. Dari awan inilah muncul angin kencang, hujan deras, dan petir bertubi-tubi. Fenomena yang bisa tampak seperti kemarahan alam, padahal merupakan proses meteorologis alami. Lalu bagaimana dengan jejak raksasa di lereng gunung? Menurut para ahli, Pegunungan Tengah Papua memang sangat aktif secara geologi. Tanahnya curam, sering diguyur hujan lebat, dan mudah bergeser. Ketika hujan turun tanpa henti, campuran batu, lumpur, dan air bisa meluncur cepat menuruni lereng, membentuk alur panjang seperti parit besar. Inilah yang disebut debris flow, dan bentuknya sering menyerupai jejak naga seperti dalam cerita rakyat. Fenomena ini memang sering muncul setelah badai besar, tepat seperti yang digambarkan dalam legenda. Namun, mengapa kisah sang naga tetap hidup hingga sekarang? Karena bagi masyarakat adat, naga bukan sekedar makhluk gaib. Ia adalah simbol kekuatan alam yang harus dihormati. Dengan mempercayai adanya penjaga gunung, mereka diajarkan untuk tidak sembarangan menebang hutan, tidak berburu berlebihan, dan tidak membuat kegaduhan di tempat sakral. Lebih dari itu, sebenarnya mitos ini adalah cara leluhur menjaga alam lewat bahasa cerita. Pesannya sederhana, siapa yang merusak keseimbangan alam akan menuai murka bumi. Maka, kisah sang naga gunung bukan sekedar dongeng tentang makhluk raksasa, tetapi juga wujud kearifan lokal, cara masyarakat Papua menghormati ciptaan Tuhan yang begitu agung di puncak dunia. Legenda naga gunung tetap hidup meski modernisasi menjalar. Meski ilmu pengetahuan menjelaskan hujan, badai, dan tanah longsor, kisah sang naga diwariskan sebagai simbol kearifan masyarakat Papua. Mengingat bahwa manusia harus menghormati alam, karena di sanalah keseimbangan dan kebijaksanaan tertua berada. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini adalah, apakah cara hidup modern kita telah cukup menghormati keseimbangan alam? Atau tanpa sadar, kita justru sedang membangkitkan kemarahan sang naga dalam bentuk bencana yang kita ciptakan sendiri? Legenda tentang penjaga gunung di Papua telah terjelaskan secara ilmiah.